Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du wa'lamu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil 'alimi an yaskuta an 'ilmihi wa la yanbaghi lil jahili an yaskuta an jahlihi. Wa bisanadil muttasili ila imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa'ada an naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Jemaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita melanjutkan kajian kita yang sudah sampai kepada pembahasan bagaimana tata cara daripada pelaksanaan ibadah haji, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, kita lengkapi daripada penjelasan yang telah lalu. Pada pertemuan yang lalu saya sudah memberikan gambaran ini, mohon maaf ini ya, lagi pertumbuhan kali, batuk-batuk dulu. Batuknya ini Masya Allah, padahal nggak minum es ini, cuma nyusuk doang, tapi ya Allah. Jadi kita masih membahas bagaimana tata cara seseorang yang ingin melaksanakan haji dan umrah. Kemarin sudah dijelaskan cara masuk kota Mekah saja, udah diberitahu caranya. Jadi gambarannya begini Bapak, anggap Bapak Ibu hadirin adalah tamu-tamunya Allah. Kita dipanggil oleh Allah untuk melakukan ibadah haji atau melakukan ibadah umrah. Amin. Ya Allah. Ya Allah. Maka setelah kita mengambil mikot, anggaplah kita ngambil mikotnya misalnya di Bir Ali atau di Ji'rona, maka ada sunnah-sunnah yang harus kita lakukan. Apabila sudah mau masuk ke kota Mekah, itu ada pelang begini, nanti ada gapura besar silang gitu. Itu ada Al-Quran di situ. Al-Quran terbuka. Itu namanya gerbang masuk kota Mekah. Ketika mau masuk gerbang kota Mekah, sebelum masuk kota Mekah 1 kilometer udah dikasih tahu, Bapak Ibu sebentar lagi kita mau masuk kota Mekah. Mari sama-sama kita berdoa untuk mendapatkan kota Mekah, keberkahan kota Mekah. Kita berdoa. Maka dipimpin biasanya, diajak doa, Allahumma hadza haramuka wa amnuka faharrim lahmi wa dami wa sya'ri wa bashari ala nari wa aminni min azabika yauma tab'asu ibadak wa ja'alni min awliyaika wa ahli ta'atik. Itu biasanya diajak tuh pelan-pelan baca itu. Tujuannya apa? Kita muliain kota Mekah, kita dapat keberkahan tinggal di kota Mekah. Ya Allah Karim, la haula. Ya Allah. Kalau di jalan nggak batuk? Masya Allah. Enggak. Di rumah punya AC soalnya. Nah itu dibacakan itu. Nah masuklah. Nah orang kalau masuk ke kota Mekah itu, mau masuk ke Masjidil Haram itu dia gak ada tahiyatul masjid. Ingat,
tahiyatul masjid, penghormatan masjid itu hanya berlaku di masjid selain Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram itu tidak ada tahiyatul masjid, yang ada tawaf kudum namanya. Jadi jangan didatang ke kota Mekah, masuk Masjidil Haram, sholat sunnah tahiyatul masjid gitu, itu diketawain. Emang Masjid Al-Manar ini Haramain, ini Masjid Mekah itu nggak ada tahiyatul masjid, adanya sunnah tawaf kudum nanti. Nah, tawaf itu ada 6. Ada tawaf ifadah, nanti rukunnya haji. Nanti ada tawaf sunnah seperti tawaf kudum. Nanti ada tawaf nazar. Ada 6 macam tawaf yang semuanya itu tata caranya sama. Tata caranya sama sehingga orang nggak boleh salah pada saat dia tawaf. Kalau cuma salah di tawaf kudum nggak masalah. Kenapa? Itu tawaf penghormatan masuk Masjidil Haram. Tapi kalau tawafnya salah pada saat dia ibadah umroh, pada saat ibadah haji dengan tawaf ifadah yang salah, maka hajinya nggak sah dia. Sehingga praktek tawaf ini harus benar-benar dipahami. Satu contoh, orang yang belajar sholat, yang diajarin pertama sholat sunnah. Kalau sholat sunnahnya salah gitu, masih aman dia. Kenapa? Sholatnya sholat sunnah gitu, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan nggak berdosa. Tapi kalau yang dikerjakan sholatnya salah nih, sholatnya sholat fardu, salah dia, maka nggak sah. Udah berwudu Bang Ipul, pakai sarung, menutup aurat, pakai peci, bacaan Al-Fatihahnya fasih, tapi sholatnya madhab ke timur, sah nggak sholat? Sah nggak? Sah. Sah. Kenapa? Harusnya madhab ke kiblat. Sama nih sama orang tawaf nih. Kalau sampai dia salah, makna tawaf itu mengelilingi Ka'bah, tapi dia nggak bener, itu bisa pengaruh sama ibadahnya. Sehingga diajarin sama ulama jangan sampai salah. Jangan sampai salah. Dan ini nggak dibahas di manasik. Di manasik cuma dikasih tahu nanti muternya 7 kali. Jangan desek-desekan. Kalau bisa lari kecil. Kalau bisa jalan-jalan. Nggak diajarin, prakteknya kita nggak diajarin. Kenapa? Ketua KB-nya udah pusing ngurusin paspor yang belum jadi, visa yang belum keluar, tiket udah punyang dia. Sehingga nggak bisa ngajarin secara teliti. Padahal Nabi sudah mencontohkan, ditiru sama ulama, ditulis supaya kita hati-hati. Bapak, kalau lagi tawaf itu nggak boleh nyentuh kiswah, nyentuh Ka'bah itu nggak boleh. Kita lagi tawaf nih, mau umroh nih, kan tawaf tuh. Kita kesempatan ternyata Hajar Aswad kosong, kita cium, rusak tawaf kita. Nanti kalau mau nyium Hajar Aswad, mau nyium rukun Yamani, mau nyium kiswa, meluk daripada multazam, nanti setelah 7 kali putaran. Itu yang harus dipahami. Ini enggak, wah mentang-mentang sepi, saya peluk aja, tawaf keberapa? Ketiga, rusak umroh lu. Begitu terus, iya begitu terus, ya Allah. 2 kali umroh begitu, iya saya peluk terus, rusak umrohnya. Suruh daftar lagi, 34 juta lagi. Makanya kita disuruh perhatian tuh. Yang belum berangkat benar-benar pelajari supaya jangan sampai nanti berangkatnya salah. Kalau pembimbingnya orang yang apik enak, kalau pembimbingnya udah sepuh repot. Nanti silakan Ustadz Dayat ya, Rahmat, ini top situ. Saya nunggu di sini, pinggang saya lagi kumat. Nanti yang pasti kalau ada hitungan 7 cepat ke sini, nggak nikmat. Maka perlu diperhatikan. Nah, anggaplah kita mau diajak tawaf kudum, dan ini berlaku kepada semua tawaf. Diajak kita, ayo siap-siap. Ini Masjidil Haram. Kita ngeliat pintunya tuh udah mau nangis gitu. Yang satu nangis bahagia, ya Allah, alhamdulillah bisa sampai ke sini. Yang satu nangis takut nggak bisa ngeliat Ka'bah. Kenapa? Banyak dosanya. Aduh, Ka'bah kelihatan nggak ya? Dia nengok, kok Ka'bahnya nggak ada? Kata Mutawif, ntar naik eskalator juga belum, mana Ka'bahnya nggak kelihatan. Nanti masjidnya gede ya kan, ibarat kata dia mau masuk Masjid Al-Manar tapi ngelihatnya sono dari Paku Buwono yang nggak kelihatan. Nanti masuk dulu ke dalam. Nah, waktu kita masuk masjid nih, mau tawaf kan nggak sholat sunnah kan, mau masuk ke situ,
Lalu naik eskalator, kelihatan tuh bangunan 4x6 besar yang disebut Ka'bah. Kita diajarin doa. Apa doanya? La ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma antas salam wa minkas salam wa darukas salam. Tabarakta ya zal jalali wal ikram. Allahumma hadza baituka azamtah wa karamtah wa syaraftah. Allahumma fazidhu ta'zima wa zidhu tashrifa wa takrima wa zidhu mahabata wa zid man hajja barran wa karama. Allahumma aftah li abwaba rahmatik wa adkhilni jannatak wa a'izni minasyaitonir rajim. Nanti kan dikasih buku tuh di sini ya. Tapi ini buku jangan terlalu jadi panduan. Kenapa? Jadi masalah nanti. Ingat, untungnya Rasulullah tahu kita, sehingga dalam ibadah haji dan umroh itu nggak ada rukun qauli, nggak ada. Jadi kalau dari awal kita berangkat dari Indonesia sampai pelaksanaan haji dan umroh kita diem aja, sah haji dan umroh kita. Kita nggak baca doa ini, kita nggak baca doa ini, nggak baca doa ini. Asal niat saat ihram sah haji dan umrohnya. Beda sama sholat. Kalau sholat itu ada rukun kaulinya. Setiap rakaat wajib baca Al-Fatihah. Satu rakaat saja dia meninggalkan Fatihah sengaja, batolat sholatuhu, nggak sah sholatnya. Beda sama haji dan umroh. Kita diajarin bacaan-bacaan Nabi banyak gitu. Sehingga orang pusing satu buku, suruh ngapalin 1 minggu. Ditanya kenapa nggak haji nggak umroh, belum apal doanya, nggak perlu dibaca. Sehingga dikasih tahu yang ditulis di sini ini yang biasa dibaca Nabi. Tapi kalau kita nggak bisa baca, kita dikasih doa yang simpel, dibacain ini doanya. Jangan setiap tawaf dibaca doa ini, dia pusing nanti. Nggak fokus keliling tawaf, malah nabrak orang yang di depan, jadi masalah. Itu yang harus disiasati oleh pembimbing. Kecuali orang yang memang sudah berilmu, dia paham doanya hafal, dia baca semua. Kalau yang nggak bisa, udah diem aja jadi. Dari berangkat nih, diem aja. Di pesawat diem aja. Ihram diem aja, tawaf diem aja, sa'i diem aja, tahallul diem aja. Sah nggak umroh? Sah. Namanya umroh diem namanya. Hajinya jadi haji diem. Kenapa yang diem aja? Sah nggak? Orang baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah, dia diem aja. Sah hajinya, jadinya haji diem namanya. Kalau sholat diem nggak sah. Kenapa? Ada rukun qauli harus diucapkan. Jadi jangan takut, yang saya bacakan ini yang diajarkan sama Nabi, diintrodusir oleh ulama. Nah itu tadi doanya itu Ka'bah. Dibacain doa ini, ngelihat orang tua itu nangis, kita nggak kuat kita. Nah ketika sudah sampai saat itu dijelaskan sama ulama, summa la yu'arriju ala syai'in duna tawaf. Kalau sudah sampai melihat Ka'bah, sudah masuk Masjidil Haram, jangan melakukan apapun kecuali cuma tawaf saja. Wa huwa tawaful kudumi, inilah yang dibilang dengan sebutan tawaf kudum, tawaf selamat datang. Tapi ada catatannya, illa, kecuali an yajidan nasa fil maktubati, kamu masuk Masjidil Haram, di situ mendapati manusia sedang sholat 5 waktu, entah maghrib entah apa, fayusolliya ma'ahum summa yatufu, maka kau lakukan sholat dulu baru bertawaf. Kalau kita datang ke situ nggak sholat 5 waktu, maka yang harus dilakukan tawaf dulu. Tapi ketika datang ke situ ternyata sudah pelaksanaan sholat fardu, maka jangan tawaf. Kenapa? Nabrak. Orang yang tawaf ketika datang qomat itu tawafnya berhenti. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad. Itu orang berhenti. Kita tawaf sendiri, ya nabrak orang sholat lu keliling. Maka suruh berhenti. Nanti selesai sholat, assalamualaikum, yang tawaf lanjut lagi. Subhanallah, alhamdulillah, lanjut lagi.
Jadi jangan nanti kalau mau tawaf sepi nih, pas sholat nih, yang lain sholat kita tawaf gitu, lu orang geblek. Ditanya Mas Karni jamaah mana ini? Wah, Indonesia. Pimpinan siapa nih? Bang Erwin. Aduh, Bang Erwinnya mana? Encok di hotel. Pantes jamaahnya dilepas begini. Ya, itu pertama kali doa melihat Ka'bah. Ketika melihat Ka'bah maka kita tawaf. Nah, yang perlu diperhatikan saat tawaf nih, ada 6 perkara. Al-awwalu, yang pertama, an yura'iya syurutas sholati min taharatil hadasi wal khabasi fi thawbi wal badani wal matafi wa satril awrati fatawafu bil baiti salatun walakinna Allah subhanahu wa ta'ala abaha fihil kalama. Saya ambilin dalam kitab Mau'izatul Mu'minin. Tawaf itu sama seperti sholat. At-tawafu kas-sholah au kas-sholati kat-tawaf. Sholat itu sama seperti tawaf, atau tawaf itu sama kayak tawaf. Sehingga sholat butuh suci, maka tawaf juga kudu suci. Suci apa? Suci dari najis. Baik najis itu pada pakaian, pada baju, ataupun pada tempat, nggak boleh. Kita sholat di sajadah nih, di sajadah kita ada tainya, yang nggak sah sholatnya. Kenapa? Tempat sholat kita ada najisnya. Begitu pula kita tawaf di sana, di lantainya ternyata ada tai burung, jangan diinjak tai burungnya. Kenapa? Tainya najis di situ. Jangan mentang-mentang tawaf injak aja, jangan. Najis, sehingga apa? Bersihin dulu, ulang lagi tawafnya. Sambungin tadi yang keberapa? Keempat, lanjutin yang keempat. Bisa dipahami. Kenapa? Karena tawaf seperti sholat, sehingga dia harus suci. Bahkan dia nggak boleh kena najis besar, apalagi najis kecil. Nggak boleh dia dalam keadaan hadas besar, apalagi hadas kecil. Jadi orang perempuan yang haid dan nifas nggak boleh tawaf dia. Nanti dia, kalau dia udah niat ihram, nanti kalau dia udah suci baru boleh dia tawaf. Tapi ibadah yang lain boleh. Kenapa? Karena tawaf seperti sholat. Yang membedakan sholat sama tawaf itu cuma satu. Apa? Kalau dalam sholat nggak boleh ngomong, dalam tawaf boleh ngomong. Itu doang yang membedakan. Tawaf nih kita ngobrol boleh nggak? Boleh. Kalau berani nggak apa-apa. Handphone gua kenapa nih nggak bisa moto nih? Lihat gitu. Ah, lu pencetnya salah nih gitu. Sambil keliling tuh. Mau ngapain? Ngirimin nih. Si janda biasa nanyain lagi di mana, dia nggak tahu gue lagi umroh. Nggak, gue mau ngasih surprise aja. Dia sambil ngobrol tuh keliling-keliling itu, PA ya kan. Boleh nggak? Boleh, sah. Orang diem aja sah, apalagi ngomong yang lain. Yang penting jangan ngomong yang macem-macem gitu. Bapet, injek kaki gue, nggak boleh tuh. Namanya khobas, itu rusak tuh, kena dam dia, nggak boleh. Wala rofasa, wala fusuko, wala jidala fil hajj, nggak boleh tuh. Ngomong-ngomong yang kasar, nggak boleh gitu. Kunyuk nih gini di depan Ka'bah ngomong kunyuk gitu. Kunyuk dasar emang nih. Kaki gue diinjek nih sama Afrika hitam nih, jangan. Yang Betawi gitu ilangin selamat, nggak boleh. Wala fusuko wala jidala fil. Kita disenggol gitu. Emang lu doang misalnya nggak? Gue beri nih, gue Betawi ini. Ya kan, jangan kalah, seri aja ogah gue ya kan. Oh ya kan, dia disenggol, dikeplak, jangan. Wala jidala fil hajj. Jadi kita benar-benar diuji. Kalau pergi haji dan umroh itu sanggupnya itu 20 juta, 30 juta, itu kesabarannya harus 60 juta, lebih tinggi dari uang. Kenapa? Di sono diuji banget kita. Haji itu diuji. Orang pulang haji, betapa banyak pulang haji sama istrinya nih, pulang haji cerai. Suaminya diangkat jadi karu, kepala regu. Namanya karu bertanggung jawab 10 orang rombongannya. Rombongan yang dipimpin nenek-nenek semua. Nenek-nenek jago belanja, nggak bisa bungkus, nggak bisa gotong. Ustaz tolong dong, karena karu kan, dibawain sama dia. Pertama bininya nggak marah, nenek-nenek yang nyuruh. Yang satunya nyuruh lagi, Ustaz tolong dong iketin nih, mau dibawa pulang. Kata bininya, lu oleh-oleh sendiri belum dibungkus, ya kan, belanjaan gua yang gotong, orang lain aja lu pikirin mulu. Udah lurusin tuh nenek-nenek sekalian tuh. Itu berantem sampai rumah cerai dia. Kenapa? Diuji kesabarannya gitu.
Di Indonesia nenek-nenek mah jelek, tapi di sana apa jadi cakep ya? Ya itu ujian tuh begitu. Bisa berubah. Makanya harus bawa kesabaran yang benar-benar itu. Haji dan umrah itu begitu. Bawa kesabaran luar biasa. Makanya kita doa tuh jangan sampai Allah berikan itu sabar. Nah, tawaf juga begitu. Itu yang perlu kita lakukan. Lalu apa yang dijadikan? Yang dimulai lagi wa yashtagila inda tawafi bil ad'iyatil marwiyati. Ketika kita sedang melakukan tawaf, maka talbiyah berhenti. Jangan labbaik Allahumma labbaik, berhenti. Pada saat kita memulai tawaf, berhenti baca labbaik, bacalah doa-doa yang diajarkan sama Nabi. Nabi ngajarin, nanti pada saat tawaf pertama bacanya ini, nanti tawaf kedua bacanya ini, nanti dari rukun Yamani menuju rukun Hajar baca ini. Itu diajarin Nabi. Coba sama ulama, kalau kita nggak hafal jangan bingung. Udah. Anggap aja ini, mohon maaf, ini Ka'bah nih. Ini Ka'bah nih. Ini Hajar Aswad, kita mulai dari sini nih. Dari Hajar Aswad ini pojok kanan nih, kita mulai kan dari sini nih. Nanti di sini disebut dengan rukun Iraqi. Rukun itu artinya pojokan. Ini pojokan Hajar Aswad, nih ada batu Hajar Aswad. Di sini rukun Iraqi. Kenapa? Arahnya ke Irak. Di sini namanya rukun Syami nih. Arahnya ke negeri Syam Syria. Yang ini namanya terakhir rukun Yamani karena arahnya ke negeri Yaman. Kita mulai tawaf dari sini nih. Kata ulama, kalau kita nggak apal doa tawaf dari tawaf 1 sampai tawaf 7 nggak usah pusing. Langsung aja dari sini yang kita baca apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah. Terus sampai nyampe rukun Yamani. Sampai rukun Yamani baru ganti. Bacanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Rabbana, terus sampai ketemu Hajar Aswad. Sebelum lewat Hajar Aswad istilam lagi kita. Nanti dicontohin gitu. Kalau kita baca gitu Pak, kita lihat tulisan itu nabrak sama yang depan. Kenapa? Fokus sama doanya. Ayo dibaca doanya halaman 17, nyari dulu lagi. Nanya nih yang ini nanya. Kagak dibaca, mendingan baca subhanallah walhamdulillah wala. Baca itu kata ulama. Nanti sampai rukun Yamani kita tahu, oh ini sebentar lagi Hajar Aswad, berubah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dua-duanya hasanah, jangan diganti wa fil akhirati Fatimah, nggak boleh. Karena dia berangkat haji bawa 2 istri. Dua-duanya di belakangnya. Kalau dua-duanya hasanah, Fatimahnya kapan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah, dia bilang dua-dua. Bercandanya orang haji. Paham ya? Biar gampang. Jadi kalaupun nggak bisa baca doa itu, diem aja, sah hajinya, sah umrohnya. Karena tidak ada rukun bicara. Jadi kalau sudah mulai tawaf, maka mulai nanti dari Hajar Aswad, talbiyahnya berhenti, ganti doa-doa. Baca subhanallah sampai dengan rukun Yamani. Nanti dari rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad, memulai lagi tawaf berikutnya, bacanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Doa sapu jagat. Ini yang pertama. Yang kedua yang penting, falyaj'alil baita ala yasarihi, maka hendaklah dia menjadikan Baitullah Ka'bah itu berada di sebelah kirinya. Wal yakif indal hajaril aswadi, dan dia berdiri tegak di sebelah Hajar Aswad ketika memulainya. Kalau tawaf itu ada mulai startnya. Startnya dari mana? Dari Hajar Aswad startnya. Ka'bahnya di sebelah kiri, nggak boleh di sebelah kanan, lawan arus. Jadi tawaf itu lawanan dari jam. Yang diperhatikan apa di sini? Waliyatanah anhu qalilan, yang penting waliyatanah anhu qalilan liyakunal hajaru quddamahu fayamurra bi jami'il hajari bi jami'i badanihi fi ibtida'i tawafihi. Kalau sudah berdiri dekat Hajar Aswad, maka usahakan badan kita mundur sedikit. Jangan tepat dengan Hajar Aswad. Jadi kalau Hajar Aswadnya ini, nih Hajar Aswad nih, ini batu Hajar Aswad. Kita jangan di sini mulainya, tapi mundur selangkah. Waktu mau niat pertama nih, mau istilam pertama nih. Kenapa? Supaya waktu kita ngelewatin Hajar Aswad,
bentuk hajar aswad sama badan kita ngelewatin semua. Tapi kalau mulai istilamnya di sini, kita yang kena cuma belakangnya doang. Kenapa? Keburu lewat niat hajar aswadnya. Jadi pas sampai di sini niatnya sudah pas. Ini rukun nyaman nih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini udah nih. Langsung dia bismillah Allahu akbar. Lewat hajar aswad udah istilam sehingga badannya pas, bukan dari sini nih. Makanya tadi kalau kita fokus baca di situ, ngelihat nih di bacaan gitu, itu kita lupa gitu, tak tahu udah itu hajar aswad lewat, kita lupa istilahnya terlambat di situ. Kenapa? Terlalu fokus sama ini, desek-desekan, ini dan lain sebagainya. Makanya hajar aswad harus pada posisi nih, dia mulai di sini, dia di belakang hajar aswad. Dikasih tahu mundur. Siap-siap ya. Nanti kalau ada lampu hijau searah dengan hajar aswad, kalau nggak kelihatan hajar aswadnya karena penuh, lihat lampu hijau itu, nanti kita istilam di situ. Bismillah Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah, terus sampai rukun yamani berubah Rabbana atina, udah mulai hajar aswad lagi yang kedua nih. Bismillah Allahu akbar, subhanallah, terus lagi begitu lagi sampai 7 kali. Paham? Jadi jangan sejajar sama garisnya, mundur 1 langkah segini nih. Niat bismillah Allahu akbar. Nah, pas jalan udah niat dia. Sehingga ketemu semua. Paham ya? Nah, yang penting apa? Wal yaj'al bainahu wa bainal baiti qadra salasi khutuwatin liyakuna qariban minal baiti fa innahu afdalu. Kalau bisa jarak tawaf kita itu 3 langkah daripada Baitullah, kalau bisa. Nih, ini Baitullah nih, Ka'bah nih. Kalau bisa nih, ini Baitullah nih. Kita di sini nih, tuh 2, 3. Kalau bisa nih, kenapa? Dianggap paling dekat. Kenapa nggak boleh mepet sama dia? Ini nih yang jadi ulama bilang. Ingat, Ka'bah ini bangunan. Nah, bangunan itu punya pondasi. Setiap bangunan itu punya pondasi, termasuk Ka'bah. Nah, pondasi Ka'bah ini namanya syajarwan namanya. Itu kelihatan tuh bentuk Ka'bah, kotak nih. Di bawahnya itu ada bekas pondasinya. Karena pondasi pasti lebih lebar daripada bangunannya. Kita jangankan nginjek syajarwan tadi itu, kita nyentuh kiswahnya saja udah nggak boleh pas saat tawaf. Makanya jangan deket-deket Ka'bah. Khawatirnya kita nanti pas tawaf nginjek syajarwan. Makna tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Kalau kita tawaf nginjek syajarwan, bahkan tawafnya di atas syajarwan, namanya bukan mengelilingi Ka'bah, tapi tawaf di dalam Ka'bah namanya. Jadi ingat, pas tawaf 7 kali itu jangan nyentuh, apalagi nginjek syajarwan. Makanya paling bagus 3 langkah. Tapi sekarang mustahil. Kenapa? Udah kalah gede kita sama beliau-beliau tuh yang orang. Sehingga sekarang dibikin pembatas. Dari 3 langkah Ka'bah itu udah dibikin pembatas tuh. Itu udah ada askarnya supaya jangan deket-deket. Kalau kamu deket-deket nanti kena nih syajarwan. Tapi kalau udah banyak umroh dan haji, dilepas pembatasnya. Nah, kita jangan berebutan deket Ka'bah, jangan. Nanti kalau udah mau deket Ka'bah, mau meluk multazam, kalau sudah lewat 7 kali, baru kita masuk ke dalam, diajari nanti caranya. Masuk ke dalam. Kalau sekarang lagi tawaf 7, jangan nyentuh-nyentuh, apalagi nginjek syajarwan, nggak boleh. Paham? Bisa dipahaminya. An yaqula qabla mujawazatil hajari ay fi ibtida'i tawaf bismillah Allahu akbar wa yatufu. Maka memulailah pada saat dia mau melakukan tawaf dan berputar sesudahnya lagi dengan membaca bismillah Allahu akbar. Bismillah Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bismillah Allahu akbar, subhanallah, sampai 7 kali. Baru nanti cari yang namanya multazam. Multazam bainal hajar aswad wa babil Ka'bah. Ada hajar aswad
ini pintu Ka'bah, tengah-tengah namanya Multazam. Itu salah satu dari 15 tempat kalau kita berdoa, doanya diijabah. Kalau bisa kita peluk dia. Peluknya dengan apa? Melentangkan kedua tangannya, menempelkan pipi kanannya. Begini nih, tentunya nih. Kalau ini Multazam, kita kalau bisa begini nih. Nih. Karena Multazam itu hampir 2 meter. Jadi meluknya gini, pakai pipi kanan nih. Dilentangin begini nih. Ada yang mengatakan ke atas begini. Yang pasti pakai pipi kanan. Nah, di sini kita doa, di situ minta apa saja. Karena salah satu tempat yang dijabah Multazam. Haji susah, ini nggak bisa, maka kita geser tempat yang aman. Ini Multazam, kita doa begini. Kenapa? Kita nggak bisa nyentuh Multazam. Bisa dipahami? Ada 15 tempat di haji yang tempatnya itu mustajabah. Wah, di situ tuh kita minta apa aja. Kalau bisa ya gitu, begini, nempelin pipi. Wah, paling indah itu. Nah, bagaimana cara tawafnya? Yang keempat, ayar malafi salasati asywatin wa yamshi fil arba'ah akhar alal hayatil mu'tada. Ar-ramalu al-isra'u fil mashi ma'a taqarrubul khata wa huwa dunal adwi wa fawqal mashil mu'tadi. Sunnahnya pada saat tawaf itu adalah ar-ramal. 3 kali tawaf itu ar-ramal. Tawaf yang 4 kalinya itu masyad, berjalan. Kalau ramal itu berjalan cepat, bukannya lari, berjalan cepat. Jadi langkahnya kecil tapi cepat gitu, bacanya cepat. Itu ramal namanya. Bukannya lari, bukannya subhanallah, enggak, gini nih. Kenapa? Di sini disebutkan simpelnya, takut habis waktunya. Ulama mengatakan tujuan haji itu untuk liqat'i amaratil kafir, untuk memutus semangatnya orang-orang kafir. Orang kafir itu menganggap orang-orang Islam itu lemah. Sehingga apa? Dia pengen mengadu domba orang-orang Islam. Kata Nabi, tunjukkan kalau kita orang Islam itu kuat. Maka pada panggilan tawaf yang pertama, jalan dengan gagah. Makanya disebut dengan rommel. Kita lagi sakit nih, ditelepon sama orang yang kita cintai, itu kuat kita. Kamu di mana Mas Erwin? Di rumah gitu. Lagi meriang gitu. Kamu bisa nggak ke sini? Aku pengen ngobrol sama kamu. Lagi meriang, berangkat, semangat. Kenapa? Panggilan orang yang dicintai. Begitu pula panggilan haji, umroh kan mulai dari Baitullah. Waktu tawaf, rommelnya kudu semangat. Makanya kalau kita nggak bisa tadi sejarak 3 langkah dari Ka'bah, saat rommel kita rada jauh. Kenapa? Kita mau jalan cepat. Supaya apa? Menunjukkan semangat. Nah, kenapa yang keempat masyad, berjalan biasa? Subhanallah, alhamdulillah, wala itu. Kenapa? Karena Nabi tahu jalan cepat 3 kali udah capek. Jangan sampai tawaf yang keempat begini. Ya Allah, subhanallah. Makanya kata Nabi, rommel cukup 3 kali putaran, yang sisanya berjalan biasa. Itu sunnah. Sekarang kita nggak bisa rommel, ya nggak apa-apa. Yang penting kelilingin Ka'bah 7 kali putaran, jangan sampai menyentuh Ka'bah. Paham? Ini sunnah semua. Begitu Nabi bilang, waktu sahabat dibilang rommel, wah semangat semua. Sehingga orang-orang kafir di pucuk gunung ngelihat Nabi dan sahabat haji, dia diem gitu. Wah, orang Islam gagah-gagah. Kita salah gitu. Kudu kuat. Nah, pas keempat kali wajar lelah, jalan. Tapi bisa dibayangkan ibadah hajinya Nabi, nanti kita lanjutin. Fisik Nabi kuat banget. Kalau nggak kuat-kuat gitu, Masya Allah, ibadah haji itu lelah gitu. Banyak yang meninggal. Kenapa? Fisiknya luar biasa. Itu Nabi luar biasa. Kita disuruh rommel. Rommel itu bukan lari, berjalan, langkahnya kecil tapi cepat. Itu namanya rommel. Kalau masyad, berjalan. Tujuannya apa tadi? Untuk apa? Memberikan rasa takut kepada mereka, orang-orang kafir, tentang kekuatan Islam. Itu dulu niatnya begitu. Ini yang keempat. Al-khamisu, yang kelima, yang paling penting itu apa?
Idza tamma tawafu sab'ata falyati bil multazam wa huwa bainal hajari wal babi wa huwa maudhi'un istijabah. Kalau udah selesai yang namanya apa? Tawaf 7 kali, hal yang pertama dilakukan jangan ke makom Ibrahim dulu, tapi cari multazam. Ingat, kalau ini Hajar Aswad, ini pintu Ka'bah nih, nanti dibuka sedikit tuh, ada kiswah kebuka. Maka di antara Ka'bah sama ini multazam nih. Nanti kita yang begini nih, nempel gitu tuh. Ini di multazam. Kita nggak bisa dekat multazam, sejauh mana asal lurus dari multazam, di situ kita doa, kita minta sama Allah di situ. Ini yang saya sebutkan ini berlaku pada saat tawaf apapun. Jadi supaya kita benar. Jangan saat tawaf umroh kita udah nyentuh duluan ini, lumayan Hajar Aswad di tawaf pertama udah rusak tawafnya. Makanya perlu kita pelajarin begitu. Sampai ulama seperti itu. Sekarang doa-doanya ribet, nggak hafal gitu. Diem aja. Jangan diganti sama nyanyi. Ya laluatan, ya laluat. Jangan. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Idza faragha min zalika, terakhir, an yusalliya khalfal maqama Ibrahim rak'ataini wa huwa rak'atut tawafi. Kalau sudah dari multazam, udah doa nih, udah nangis, udah minta semua, ya Allah, minta ini, minta itu, ya Allah, udah doa semua, maka kita ke makom Ibrahim. Nanti sesekali boleh sholat di Hijr Ismail, boleh, tapi urutannya dulu nih. Kalau udah selesai tawaf nih, sebelum sa'i, doa di multazam, nanti kita geser, ada kayak sangkar burung, namanya makom Ibrahim. Kita sejajar. Anda itu makom Ibrahim, bukan berarti kita langsung di situ. Kalau nggak bisa, yang penting sejajar nih, makom Ibrahim di situ, ya di sini sah nggak apa. Yang penting sejajar dengan makom Ibrahim. Kenapa? Ka'bah itu adalah pijakan dulu daripada Nabi Ibrahim, sehingga tempatnya Nabi Ibrahim itu dalam ibadah haji punya tempat yang istimewa. Geser dia ke makom Ibrahim. Kalau sudah itu, dia sholat 2 rakaat, namanya sholat sunat tawaf. Habis Fatihah pertama baca Qul ya ayyuhal kafirun, di rakaat kedua habis Fatihah baca surah Al-Ikhlas. Setelah itu dia doa, Allahumma yassirli yusra wa janibnil usra waghfirli fil ukhra wal ula. Ya Allah, perkara yang mudah mudahkanlah ya Rabb, perkara yang sulit jauhkanlah ya Rabb, dan mudahkan segala urusanku dan di dalam kehidupanku dan di urusan akhiratku. Ini doa kalau kita bisa baca. Ini kan bisa nih, yang kita nggak bisa pas tawaf tuh. Nanti pas doa di multazam boleh dibuka bukunya. Ya Rabbana ighfir lana wa dzunubana wa kaffir an sayyiatina. Boleh dibaca tuh. Kenapa? Di multazam. Tapi kalau udah bisa meluk begini itu, udah luar biasa itu. Boleh meluk multazam, doa di multazam, yang penting jangan tawaf yang 7. Kalau mau malam gitu, Ustaz, saya mau meluk multazam gitu, nanti malam pakai kain ihram, kita nggak niat tawaf di situ, cuma memang mau meluk doang, boleh. Syukur-syukur dia tawaf kudum dulu. Tapi kalau udah nggak kuat langsung meluk, boleh nggak? Boleh. Masuk barisan, diajarin masuknya pelan-pelan sampai multazam. Ini bentar lagi multazam, peluk doa. Kalau nggak bisa ya minimal gini, tempel pipi kanan begini doa. Ya Allah, bukan dinding ratapan, tapi doa di multazam, tempel pipi kanan. Minta apa yang belum kita minta di situ. Minta harta yang banyak, uang yang banyak, istri yang banyak, itu minta di situ. Mintanya di multazam. Nggak kedengeran ya? Ya, multazam. Paham ya? Ini tata cara tawaf yang harus diperhatikan. Jangan sampai tawaf kita salah berpengaruh dengan ibadah haji dan umroh kita. Nih, jadi masuk Masjidil Haram tawaf kudum. Tapi kalau ternyata masuk masjid langsung dia mau umroh, maka cukup dengan tawaf umroh saja. Kenapa? Tawaf kudum include di dalamnya. Paham? Langsung aja. Nabi datang ke Masjidil Haram nggak cuma tawaf doang dia. Habis tawaf Nabi saking apa? Nabi pengen manfaatkan ibadah dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita besok lanjutkan mulai bagaimana persiapan Nabi mau melaksanakan ibadah haji. Ada pertanyaan?
Cukup. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.